Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan live update khusus Tribun Lampung. Live update khusus kali ini akan menyajikan informasi teraktual terkait kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ke Lampung. Dan inilah live update khusus selengkapnya. Ya, seperti yang kita ketahui Tribuners, AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono adalah putra sulung dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Kristiani Herrawati atau yang lebih dikenal dengan Ani Yudhoyono. Seusia siswa sekolah dasar, AHY menempuh pendidikan di Kansas, Amerika Serikat dan mendapatkan penghargaan dari Presiden Amerika saat itu yakni George Bush dalam sebuah lomba. Kakak kandung Edi Baskoro Yudhoyono ini juga merupakan lulusan terbaik Akmil 2000 peraih bintang Adi Makayasa. Haji Agus Harimurti Yudhoyono merupakan putra sulung dari Susilo Bambang Yudhoyono yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 10 Agustus 1978. Selain menjadi Ketua Umum Demokrat, AHY adalah Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute dan founder AHY Foundation. Sebelum terjun ke dunia politik, AHY berkarir sebagai militer profesional di TNI selama 16 tahun. AHY menjadi lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 2000 dan meraih penghargaan Presiden Republik Indonesia Bintang Adi Makayasa. Saat berdinas di TNI Angkatan Darat, AHY mengemban tugas operasi pemulihan keamanan di Aceh pada tahun 2002 dan operasi perdamaian PBB di Libanon pada tahun 2006. AHY aktif berkontribusi pada transformasi dan modernisasi dalam tubuh TNI. Ia juga menjadi salah satu pendiri Universitas Pertahanan Indonesia. Lalu pada tahun 2015, AHY memimpin salah satu satuan pengaman ibu kota sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203 Arya Kamuning di bawah Brigif 1 Pikodan Jaya. Lalu pada tahun 2016, AHY didaulat oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Sejak itulah ia aktif berpolitik di Partai Demokrat dan diberi tugas sebagai Komandan Komando Tugas Bersama untuk pemenangan Pileg 2019 dengan target 5-10%. Berhasil memenuhi target, AHY kemudian diberi tugas baru sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Lulusan Universitas Harvard bidang administrasi publik ini juga aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan di bawah bendera AHY Foundation dan TYI. Ia berkeliling Nusantara untuk membantu para korban bencana alam, kegiatan donor darah, dan penghijauan. AHY juga aktif menjadi pembicara di forum-forum nasional dan internasional, serta menuangkan pemikirannya dalam tulisan yang dipublikasikan di berbagai media di tanah air dan mancanegara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat ini sedang berkunjung ke Lampung selama 2 hari, yakni mulai dari Selasa hingga Rabu terhitung 17 hingga 18 Januari 2023. Mengawali perjalanannya di luar Pulau Jawa pada tahun 2023, AHY kembali mengunjungi Lampung untuk melantik langsung ribuan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat seprovinsi Lampung. Pelantikan serentak 15 DPC ini akan dilaksanakan di Balai Krakatau Lampung pada hari ini, Rabu 18 Januari 2023. Ketua DPD Lampung Edi Irawan mengatakan seluruh kader Demokrat di Lampung sudah siap untuk menyambut kehadiran dari Ketua Umum AHY. Menurutnya, kedatangan AHY sudah sangat ditunggu-tunggu para kader Demokrat di Lampung. Edi mengatakan seluruh kader akan berkumpul di Balai Krakatau untuk acara pelantikan pada 18 Januari 2023 hari ini. Bahkan lanjut Edi, ribuan bendera dan baliho sudah dipasang sebagai bukti bahwa Demokrat Lampung siap menyambut kedatangan AHY.
Sebab kata Edi, Ketum AHY merupakan simbol perjuangan yang sekaligus simbol menuju kemenangan Partai Demokrat, menuju perubahan dan perbaikan di Provinsi Lampung. Baiklah Tribuners, untuk mengetahui situasi terkini di Balai Krakatau telah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung Rio Pratama. Halo, selamat pagi Rio. Ya Rio, selamat pagi. Ya, maaf Tribuners, mungkin ada sedikit gangguan. Reporter Rio Pratama ada sedikit gangguan, jadi belum bisa dihubungi untuk saat ini. Ya Tribuners, seperti yang kita ketahui memang pada hari ini diagendakan akan ada acara atau agenda dari Partai Demokrat untuk menyambut kedatangan Ketua Umum Demokrat yakni AHY pada 18 Januari 2023 ini di Balai Krakatau. Dan saat ini kita sedang menantikan terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi Rio Pratama yang saat ini sedang kita coba hubungi Tribuners untuk mengetahui situasi terkini yang ada di Balai Krakatau. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Aryana SPDI. Kepada Ibu Siti Aryana SPDI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tribuners, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Rio Pratama. Halo, selamat pagi Rio. Halo, selamat pagi menjelang sore rekan Mutia. Baik, dapat kami sampaikan di lokasi sudah terpantau Ketua Umum Demokrat Bapak AHY sudah berada di dalam gedung Balai Krakatau ya. Dia tadi tiba sekira pukul 10.15 waktu Indonesia waktu Barat dan langsung menuju ke gedung Balai Krakatau. Beliau mengenakan baju Demokrat dengan sarung tapis dan kopiah emas yang merupakan baju adat Lampung ya, rekan Mutia. Kemudian untuk sejauh ini tadi sudah dimulai acara dan kini masih sedang pembacaan doa atau pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh pengurus DPD Demokrat di Lampung. Hadir dalam pelantikan terpantau ada Ibu Wakil Gubernur, Bu Nuni, dan juga ketua partai dan partai lainnya. Sementara itu yang dapat saya sampaikan rekan media, kembalikan ke studio. Selamat kembali bertugas. Ya.
Ya, Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa acara dari Partai Demokrat di Balai Krakatau pada hari ini sudah dimulai dan memang kehadiran dari Ketua Umum Partai Demokrat pun sudah terlihat di mana para anggota dari Partai Demokrat di Lampung sudah menyambut kedatangan dari AHY dengan sorak-sorai gembira. Tribuners, sebelumnya memang AHY ini dijadwalkan untuk hadir di Lampung pada tanggal 12 Januari lalu. Namun dikarenakan ada sedikit kendala dan juga tabrakan jadwal, akhirnya kedatangan dari AHY pun dijadwalkan kembali, yakni pada tanggal 17 dan juga 18 Januari 2023. Ya, Tribuners, saat ini kita sudah terhubung dengan dosen dari FISIP Universitas Lampung, yakni Dr. Roby Cahyadi, di mana kita akan mewawancari atau mengobrol terkait dengan kedatangan AHY ke Lampung, di mana seperti yang kita ketahui, AHY ini pertama kali keluar Pulau Jawa di tahun 2023. Ya, kita sudah terhubung dengan Bapak Roby Cahyadi. Halo, selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, alhamdulillah. Baik, Pak Roby, mengenai kedatangan dari AHY di Lampung untuk pertama kalinya di tahun 2023 ini, menganalisis safari politiknya AHY, sebab menurut Ketua Demokrat Edi Irawan dalam wawancara kemarin, kedatangan AHY ke Lampung ini adalah yang perdana, di mana ia keluar ke Pulau Jawa di awal tahun 2023 ini. Kemudian kaitannya dengan pemilihan presiden yang akan mendatang di tahun 2024 ini, sejauh mana AHY melihat Lampung sebagai peluang untuk lumbung suara nanti? Baik, ya terima kasih Mbak. Ya, Agus Harimukti Yudhoyono, putra sulung dari Pak SBY, ini memang salah satu tokoh muda ya yang tampil di perpolitikan Indonesia. Kalau baru pertama kali datang di Lampung di tahun 2023, mungkin AHY harus sering-sering keluar dari Pulau Jawa untuk melihat potensi suara yang ada di luar Pulau Jawa. Walaupun secara statistik, secara demografi politik, Pulau Jawa masih merupakan lumbung suara terbesar yang ada di Indonesia. Yang nomor 2 adalah Pulau Sumatera. Nah, Lampung secara spesifik, kalau bicara Lampung dengan jumlah pemilih sekitar 8 juta mata pilih, itu salah satu potensi suara yang juga cukup signifikan untuk mendongkrak perolehan dalam pemilihan presiden atau pemilihan legislatif di tahun 2024. Jadi selain AHY mungkin agendanya utamanya adalah melantik seluruh pengurus cabang DPC Partai Demokrat di Provinsi Lampung, mungkin juga agenda yang lain adalah untuk branding ya, atau sosialisasi dirinya sebagai salah satu kandidat calon, bisa sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, tidak seperti Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan calonnya, ya, Partai Demokrat menurut saya masih masih belum bisa memutuskan apakah ingin mencalonkan kandidat sendiri atau mungkin bergabung dengan kandidat yang lain. Tapi berdasarkan data pada hasil pemilihan legislatif di tahun 2019 yang lalu, Partai Demokrat menduduki peringkat ke-7 dari 16 partai politik yang ikut dalam pesta demokrasi di tahun 2019.
dengan angka 7,77% suara, perolehan suara, Demokrat tentu saja masih harus berkoalisi dengan partai lain, ya, sehingga memenuhi kuota 20% atau 25% gabungan partai politik. Dan menurut saya masih sangat masih sangat berat ya tugas dari Demokrat maupun tugas dari AHY untuk memposisikan diri sebagai salah satu kandidat, baik itu presiden maupun wakil presiden. Mungkin demikian dulu Mbak prolognya dari saya. Saya kembalikan. Robi. Pak Robi, terkaitkan seperti yang kita ketahui bahwasannya di Provinsi Lampung sendiri sudah 2 kali pemilihan presiden dan pemenangnya adalah Bapak Jokowi. Di mana Bapak Jokowi ini seperti kita ketahui beliau berasal dari Partai PDIP. Bagaimana Bapak Robi melihat kondisi tersebut dan seperti apa tanggapannya dan di mana posisi dari AHY ini di Demokrat? Ya, tentu saja era Pak Jokowi sudah selesai di pemilihan presiden besok 2024 karena tidak ada presiden 3 periode dan itu juga sudah dibantah oleh Bu Ketua Umum PDIP Bu Megawati bahwasanya Pak Jokowi hanya cukup 2 periode saja dan itu memang sudah tertera dalam peraturan perundangan bahwa presiden hanya dalam 2 masa jabatan. Nah, tentu saja pemilihan presiden kalau kita mengkerucut di pemilu 2024 yang akan datang ini akan sangat menarik karena tidak ada petahana. Ya, Pak Jokowi tidak akan maju kembali dan menurut hemat saya Pak Maruf Amin sebagai wakil presiden juga kemungkinan kecil akan mengajukan diri sebagai presiden karena faktor usia. Dan ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi para politisi muda termasuk juga AHY, Anies Baswedan maupun yang lainnya serta Puan Maharani atau Ganjar, Tri Risma hari ini dan banyak kandidat-kandidat lain, misalnya adalah gubernur-gubernur di Indonesia yang sudah memiliki branding yang baik, misalnya Ridwan Kamil dan lainnya. Nah, posisi AHY kalau saya analisis bahwa kemungkinan besar beliau harus memposisikan Partai Demokrat untuk bisa berkoalisi dengan partai-partai lain. Dari 9 besar partai politik yang memenuhi suara lebih dari parliamentary threshold di atas 4%, itu ada PDIP ya, juara pertama, ada Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan P3. Tentu saja semua ketua umum 9 partai yang saya sebutkan tadi itu berpeluang untuk menjadi kandidat calon presiden maupun calon wakil presiden. Kalau mengkerucut kepada Agus Harimurti Yudhoyono, saya memprediksi bahwa kemungkinan beliau lebih pas untuk diajukan sebagai wakil presiden, kandidat wakil presiden. Karena posisi Demokrat hanya peringkat ke-7 dengan perolehan suara 7,77% dan masih harus berkoalisi minimal dengan 2 partai lain atau satu partai dengan suara yang cukup signifikan, misalnya dengan PDIP, Gerindra atau Golkar. Bisa saja berkoalisi dengan partai-partai lainnya, misalnya PKB, Nasdem, PKS, PAN dan juga P3, dan yang dalam teori koalisi tentu saja ada yang namanya bergen politik antara para partai politik yang terikat dalam koalisi-koalisi dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Dan menurut saya memang perlu dilakukan secara terus-menerus dan kontinu sosialisasi yang sudah dilakukan oleh para kandidat untuk lebih mengenalkan diri mereka kepada para pemilih. Mungkin itu dulu Mbak, terima kasih. Dengan AHY yang sudah digadang-gadangkan mungkin oleh beberapa orang atau dari partai sendiri akan mencalonkan diri mungkin menjadi wakil presiden dan sebagainya. Terkait dengan hal tersebut, apa kira-kira yang harus dilakukan atau langkah yang harus dilakukan oleh AHY untuk bisa mengumpulkan suara khususnya dari masyarakat di Lampung biar bisa memilih AHY? Seperti itu Pak. Ya, menurut saya
AHY sudah punya keunggulan dua keunggulan ya. Pertama adalah dia secara branding dia adalah putra dari presiden sebelumnya, dan juga Pak SBY kan sudah menduduki jabatan presiden juga 2 periode, dan ini memudahkan AHY untuk bisa masuk ke dalam lini-lini kantong-kantong suara yang ada di Indonesia dan juga khususnya di Lampung. Yang kedua, branding yang kedua adalah Agus Harimurti tadi dikatakan lahir di tahun 78, jadi usianya baru sekitar 44 atau 45 tahun. Dan ini menjadi sebuah nilai lebih juga untuk pemilih, ya khususnya pemilih pemula, karena memang kecenderungan pemilih pemula mungkin memilih itu berdasarkan rentang usia yang tidak jauh berbeda dengan usia mereka. Ya, jadi dua keunggulan dari AHY ini mungkin bisa dimaksimalkan oleh yang bersangkutan untuk bisa mendulang suara, khususnya bagi pemilih milenial atau pemilih pemula. Dan yang faktor ketiga, keuntungan yang bisa diunggulkan dari AHY adalah beliau ini sama dengan ayahnya memiliki karisma yang baik ya, artinya dari sisi penampilan dia menarik ya. Dan ini juga bisa dijual atau dibungkus untuk bisa diperhatikan atau bisa diperlihatkan kepada para pemilih ya, khususnya di Lampung, bahwa Indonesia mungkin memiliki kandidat calon-calon yang masih berusia muda dan juga punya potensi lebih baik untuk berkembang di kemudian hari. Mungkin itu dulu, Mbak. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kalau memang AHY ini sudah memiliki dua kelebihan, branding sebagai anak dari mantan Presiden Republik Indonesia sebelumnya, dan juga branding di mana dia ini sebagai kaum muda. Seperti itu. Nah, Pak Robi, terkait dengan sudah adanya informasi bahwa sudah terjalin komunikasi antara 3 partai seperti yang kita ketahui, yakni Partai Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Lalu terdengar kabar bahwa Nasdem akhirnya mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Lalu seperti apa nasib dari koalisi ini, dan apakah Demokrat mau tidak mau harus mendukung AHY untuk maju menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang, Pak? Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang kalau di awal 3 koalisi partai politik tadi ya, Nasdem, PKS, dan Demokrat itu sudah memproklamirkan diri ya, artinya mereka akan berkoalisi, tetapi di satu sisi Nasdem sudah mencalonkan Anies Baswedan. Maka dari positioning jumlah perolehan suara di pemilu 2019 yang lalu, memang Nasdem berada pada memperoleh angka 9,05%, PKS 8,21%, dan Demokrat 7,77%. Jadi kalau diasumsikan bahwa koalisi 3 partai politik ini masih tetap berjalan, maka ada potensi calon wakil presiden itu berasal dari wakil PKS atau juga wakil dari Demokrat. Jadi kalau misalnya PKS merelakan kandidat atau calon wakil presiden untuk mendampingi Anies berasal dari Demokrat, maka tentu saja peluang AHY untuk maju dalam pemilihan presiden 2024 itu cukup terbuka lebar jika memang koalisi ini tetap berjalan. Artinya pasangan yang muncul adalah dari 3 koalisi ini adalah kandidatnya adalah Anies Baswedan dan wakilnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Itu skenario pertama. Tetapi dalam politik itu sangat dinamis dan juga sangat cair, maka kemungkinan juga ada beberapa skenario yang lain, karena pemilihan baru akan dimulai itu di tahun 2024, walaupun di tahun 2023 ini sudah ada kampanye, sosialisasi dan juga kampanye. Kita masih menunggu bandulnya ini berada pada PDIP sebagai pemenang pemilihan legislatif 2019. Dengan perolehan suara 19,33%, tentu saja PDIP akan sangat gampang sekali untuk menarik satu saja partai politik yang ingin berkoalisi dengan mereka. Ya, jadi itu partai manapun. Jadi
jika PDIP sudah mengeluarkan paket, ya, paket calon presiden dan wakil presiden, maka peta politik di Indonesia akan bergerak sangat aktif. Artinya beberapa partai politik yang lain akan mencoba untuk berkoalisi dengan PDIP atau mungkin juga berkoalisi dengan partai lain sehingga memunculkan banyak sekali kandidat calon presiden yang akan ikut dalam pemilu 2024. Saya pribadi mengharapkan pemilihan presiden 2024 yang akan datang itu diikuti oleh lebih dari 3 kandidat. Karena secara teori dimungkinkan ada 4 pasang kandidat calon presiden dan wakil presiden. Jadi tidak lagi masyarakat atau publik di Indonesia di tanah air disuguhkan dengan menu pasangan yang dalam 2 pemilihan presiden, baik di pemilu 2019 dan 2014, itu hanya ada Pak Jokowi dan hanya ada Pak Prabowo. Dan ini dalam kontestasi politik di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan karena hanya ada 2 pasangan calon kandidat, itu bisa digambarkan sebagai rendahnya mutu demokrasi atau rendahnya kualitas para pemimpin calon di Indonesia sehingga hanya bisa memunculkan 2 kandidat. Jadi harapan pribadi saya mungkin lebih banyak calon presiden akan lebih baik. Mungkin itu dulu, Mbak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Robi. Lalu Pak Robi, terkait dengan analisa dari Bapak tadi, bagaimana kira-kira peluang AHY jika Demokrat ini membentuk koalisi baru mungkin? Dan bagaimana pula peluang jika ternyata Demokrat ini berkoalisi atau bergabung dengan partai PDIP atau koalisi Gerindra dan juga PKB, Pak? Ya, baik. Ini secara matematika politik memang hanya ada 3 partai pemenang pemilu yang suaranya cukup signifikan ya dibandingkan dengan perolehan suara partai lain. PDIP dengan 19,33%, lalu Gerindra dengan 12,57% dan Partai Golkar dengan 12,31%. Tentu saja 3 partai dengan suara terbesar ini memiliki peluang untuk mencalonkan calon presiden masing-masing ya dari partai masing-masing. Jadi sehingga skenario lain bisa saja muncul, AHY atau Demokrat bisa saja berkoalisi dengan Gerindra atau berkoalisi dengan Golkar atau berkoalisi dengan partai lain, misalnya PKB atau juga dengan PAN dan P3. Nah, koalisi-koalisi ini tentu saja harus memiliki visi yang sama dan juga harus memiliki pemahaman yang sama. Jangan sampai nanti begini, seperti yang saya katakan tadi, pada saat PDIP sudah mendeklarasikan calon presiden dan wakil presidennya sebagai partai pemenang pemilu dan memang di kontestasi politik di tanah air tidak ada yang namanya sekarang partai yang oposan. Semua partai itu adalah partai koalisi. Hanya PKS mungkin yang bisa dikatakan oposan ya. Dan kalau misalnya PDIP sudah mendeklarasikan diri dan semua parpol bergabung di PDIP itu tentu saja tidak menarik ya. Walaupun kita juga mendengar bahwa Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sudah berancang-ancang atau sudah memiliki keinginan dan niat untuk juga maju dalam pemilihan presiden 2024. Jadi artinya minimal sudah ada 2 pasang calon presiden, ditambah dengan Anies dan mungkin juga koalisi yang lain, berarti minimal nanti akan ada 3 pasang. Dan saya masih berharap bahwa minimal di Indonesia itu atau maksimal itu harus ada lebih dari 2 pasang, bisa saja 3 atau 4. Nah, terkait dengan pertanyaan di awal tadi, masalah koalisi, saya masih melihat ini masih sangat cair dan bandulnya tetap ada di PDIP. Apakah PDIP akan mendeklarasikan dini atau PDIP akan mendeklarasikan di akhir. Dan situasi ini juga sebagai langkah politik atau strategi politik yang wait and see ya. Jadi partai-partai lain tidak akan berkoalisi terlebih dahulu atau tidak akan mendeklarasikan calon kuatnya terlebih dahulu sebelum PDIP mengeluarkan pernyataan siapa yang akan menjadi calon presiden. Jadi masih ada wait and see untuk pemilu 2024.
Begitu Mbak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Robi atas informasinya dan juga waktunya. Tadi adalah pertanyaan terakhir yang juga menutup pembicaraan kita pada hari ini ya Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Terima kasih kembali, ya sama-sama Mbak. Ya, Tribuners tadi sudah dijelaskan oleh salah satu dosen politik dari FISIP Universitas Lampung, yakni Dr. Robi Cahyadi, di mana ia menjelaskan seperti apa dari segi politik atas kedatangan dari AHY ke Lampung ini. Tribuners, seperti yang kita ketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memang berkunjung ke Lampung selama 2 hari, dan itu terhitung mulai Selasa hingga Rabu 17 hingga 18 Januari 2023 ini. Mengawali perjalanannya di luar Pulau Jawa pada tahun 2023, AHY kembali mengunjungi Lampung untuk melantik langsung ribuan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat seprovinsi Lampung. Pelantikan serentak 15 DPC ini akan dilaksanakan di Balai Krakatau Lampung pada hari ini Rabu 18 Januari 2023. Ketua DPD Lampung Edi Irawan mengatakan seluruh kader Demokrat di Lampung sudah siap untuk menyambut kehadiran Ketua Umum dari Partai Demokrat. Menurutnya kedatangan AHY sudah sangat ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh para kader Demokrat di Lampung. Edi mengatakan seluruh kader akan berkumpul di Balai Krakatau untuk acara pelantikan pada hari ini. Bahkan lanjut Edi, ribuan bendera dan baliho sudah dipasang sebagai bukti bahwa Demokrat Lampung siap menyambut AHY. Sebab kata Edi, Ketua Umum AHY merupakan simbol perjuangan yang sekaligus simbol menuju kemenangan Partai Demokrat menuju perubahan dan perbaikan di Provinsi Lampung. Selain itu, pelantikan serentak DPC AHY juga diagendakan menghadiri pengukuhan Sri Kandi Demokrat Provinsi Lampung. AHY menurut rencana juga akan didampingi sang istri Anissa Pohan Yudhoyono selaku Ketua Umum Sri Kandi Demokrat Pusat. Tak hanya itu, selama di Lampung, AHY juga akan bertemu dan menyapa beberapa elemen masyarakat dan mencicipi berbagai makanan khas kota Tapis Berseri. Sehari sebelumnya, setibanya AHY di Bandara Radin Inten II Lampung pada Selasa 17 Januari 2023 kemarin, AHY beserta rombongan langsung menuju Hotel Novotel untuk beristirahat. Setelahnya sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, Ketua Umum Demokrat itu dijadwalkan bertemu Ketua Umum DPP Lampung SAI Komjen Pol Syahrudin ZP di kediaman Syahrudin di Jalan Kaca Piring Pakis Kawat, Rawa Laut. Beserta jajaran ada Sekjen dari Sri Kandi juga hadir, Bendum dari Sri Kandi juga hadir beserta seluruh jajaran. Kemudian juga tentu kami ingin menyapa sebelum melanjutkan menyapa para kader, tamu kehormatan yang hadir pada hari ini, Ibu Wagub, sahabat saya waktu di DPR RI, terima kasih sudah bertemu kembali. Kemudian pimpinan Parpol Sahabat, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir. Kemudian para kepala daerah, kemudian dari Forkopimda Provinsi Lampung atau yang mewakili, Ketua KPUD, kemudian dari Bawaslu atau yang mewakili, serta para tokoh masyarakat, para ulama yang hadir pada hari ini. Tentu kami juga ingin menyapa Ketua DPD yang kami banggakan, Bapak Edi Irawan Arif, beserta seluruh jajaran, kemudian juga tentu para ketua DPC, PAC, organisasi sayap, dan seluruh jajaran kader Partai Demokrat yang kami banggakan. Ibu Wagub beserta para tamu kehormatan dari partai politik, sahabat partai politik, izinkan kami akan membacakan pengurus ataupun ketua DPC, susunan kepengurusan DPC Partai Demokrat Provinsi Lampung. Sebelum para pengurus DPC dilantik secara serentak oleh Ketua Umum Partai Demokrat, kami akan membacakan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang dari 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung. Namun tanpa mengurangi rasa hormat, untuk menghemat waktu, izinkan kami hanya membacakan nama-nama ketua, sekretaris, dan bendahara DPC dari masing-masing kabupaten kota. Berdasarkan 15 surat keputusan yang telah diterbitkan oleh DPP Partai Demokrat,
Berikut nama-nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC Partai Demokrat se-Provinsi Lampung. DPC Kota Bandar Lampung, Ketua Budiman AS, Sekretaris Hendra Mukri, Bendahara Febriani Piska. DPC Kabupaten Lampung Barat, Ketua Sutikno, Sekretaris Heri Gunawan, Bendahara Juhartono. DPC Kabupaten Lampung Selatan, Ketua Muhammad Junaidi, Sekretaris Suhendra, Bendahara Vera Lydia Ningsih. DPC Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Baroji, Sekretaris Najamuddin, Bendahara Gawi Sani. DPC Kabupaten Lampung Timur, Ketua Muhammad Khadafi Azwar, Sekretaris Taufik Gani, Ketua Muhammad Khadafi Azwar, Sekretaris Taufik Gani, Bendahara Samsudin. DPC Kabupaten Lampung Utara, Ketua Wansori, Bendahara Joni Bedial, Sekretaris Joni Bedial, Bendahara M. Agung Cakra Negara. DPC Kabupaten Mesuji, Ketua Budi Susanto, Sekretaris Erik Munandar, Bendahara Ahmad Khairul Anam. DPC Kota Metro, Ketua Bambang Iman Santoso, Sekretaris Fahmi Anwar, Bendahara Amrullah. DPC Kabupaten Pesawaran, Ketua Aris Sandi Dharma Putra, Sekretaris Yaser Samsur Riyakudu, Bendahara Ketua Muhammad Towil, Sekretaris Fadli Ahmadi, Bendahara Yulian Putra. DPC Kabupaten Pringsewu, Ketua Mira Anita, Sekretaris Joni Sapuan, Bendahara Ririn Puspitasari. DPC Kabupaten Tanggamus, Ketua Marsono, Sekretaris A. Huzairin, Bendahara Ilhamuddin. Selanjutnya DPC Kabupaten Tulang Bawang, Ketua Zuldin, Sekretaris Richard Maulana Putra, Bendahara Dio Baleri. DPC Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ketua Busroni, Sekretaris Sarmin, Bendahara Arif Nur Rahman. Terakhir DPC Kabupaten Wei Kanan, Ketua Rial Kalbadi, Sekretaris Suradal, Bendahara Jumadi Julius. Demikian nama-nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat se-Provinsi Lampung. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa bangga kami terhadap seluruh jajaran pengurus DPC lainnya, kami memohon maaf tidak dapat membacakan nama-nama pengurus satu persatu. Selanjutnya, kami memohon kepada Ketua Umum Partai Demokrat untuk dapat melantik para pengurus DPC se-Provinsi Lampung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah pengambilan sumpah janji oleh Ketua Umum Partai Demokrat. Seluruh jajaran pengurus yang akan dilantik dimohon untuk dapat berdiri dan mengikuti pembacaan sumpah janji. Kepada Ketum AHY berkenan kiranya untuk dapat naik ke atas panggung untuk melantik dan memimpin pengambilan sumpah janji seluruh jajaran pengurus DPC Partai Demokrat se-Provinsi Lampung periode 2022-2027. Dengan hormat disilakan dan hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saudara-saudari mengucapkan sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan dan pengesahan sebagai
Ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat seprovinsi Lampung. Terlebih dahulu saya akan bertanya, bersediakah saudara-saudari mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan agama masing-masing? Siap, bersedia. Bagi para pengurus yang ada di ruangan ini juga saya harapkan bisa menjawab dengan lantang. Bersediakah saudara-saudari mengucapkan sumpah dan janji menurut agama masing-masing? Siap, bersedia. Apabila demikian, saya mohon untuk mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudari yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudari yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Bagi saudara-saudari yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudari yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji. Selanjutnya, agar bersama-sama mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus DPC Partai Demokrat di masing-masing kabupaten kota seprovinsi Lampung periode 2022-2027 dengan sebaik-baiknya berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020, Peraturan Organisasi, Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat lainnya, serta arahan dan kebijakan Ketua Umum Partai Demokrat. Bahwa saya akan bekerja sungguh-sungguh, jujur dan adil, serta membangun kebersamaan dengan rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, kesetiaan, dan disiplin, serta mengutamakan keutuhan partai dan keberhasilan program kerja Partai Demokrat daripada kepentingan pribadi. Bahwa saya akan memegang rahasia Partai Demokrat yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberi petunjuk, kekuatan dan ridhonya kepada kita semua. Selesai. Selamat dan sukses kepada seluruh pengurus DPC yang baru saja dinyatakan sumpah dan janjinya. Selanjutnya penandatanganan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat beserta Sekretaris Jenderal Partai Demokrat selaku saksi dari DPP Partai Demokrat dan Ketua DPD selaku saksi dari DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Dipersilahkan.
Ya, saat ini kita sudah menyaksikan bagaimana Ketua Umum Partai Demokrat melantik 15 DPC yang ada di Provinsi Lampung. Seperti kita ketahui, bahkan prosesi penandatanganan atau pengesahan 15 DPC di Provinsi Lampung sudah dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat yakni AHY, dan AHY pun sudah kembali ke tempat duduk yang memang sudah disediakan. Ya, dilakukan sesi foto bersama. Ya, seperti kita ketahui, AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono merupakan putra sulung dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Kristiani Herawati atau yang lebih dikenal dengan Ibu Ani Yudhoyono almarhumah. Seusia siswa sekolah dasar, AHY menempuh pendidikan di Kansas, Amerika Serikat dan mendapatkan penghargaan dari Presiden Amerika saat itu, yakni George Bush dalam sebuah lomba. Kakak kandung Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas ini juga merupakan lulusan terbaik Akmil 2000, peraih bintang Adi Makayasa. Haji Agus Harimurti Yudhoyono lahir di Bandung, Jawa Barat pada 10 Agustus 1978. Selain menjadi Ketua Umum Demokrat, AHY adalah Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute dan founder AHY Foundation. Sebelum terjun ke dunia politik, AHY berkarir sebagai militer profesional di TNI selama 16 tahun. AHY menjadi lulusan terbaik dari Akademi Militer pada tahun 2000 dan meraih penghargaan Presiden Republik Indonesia Bintang Adi Makayasa. Saat berdinas di TNI Angkatan Darat, AHY mengemban tugas operasi pemulihan keamanan di Aceh tahun 2002 dan operasi perdamaian PBB di Libanon pada tahun 2006. AHY aktif berkontribusi pada transformasi dan modernisasi dalam tubuh TNI. Ia juga menjadi salah satu pendiri Universitas Pertahanan Indonesia. Tahun 2015, AHY memimpin salah satu satuan pengamanan ibu kota sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203 Arya Kamuning di bawah Brigade 1 Kodam Jaya. Lalu pada tahun 2016, AHY didaulat oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Demokrat Partai Lampung, Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional menjadi Demokrat Lampung, Demokrat Lampung. Tahun 2016, AHY didaulat oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Sejak itulah ia aktif berpolitik di Partai Demokrat dan diberi tugas sebagai Komandan Komando Tugas Bersama untuk pemenangan Pileg 2019 dengan target 5 hingga 10%. Berhasil memenuhi target tersebut, AHY kemudian diberi tugas baru sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Lulusan Universitas Harvard bidang administrasi publik ini juga aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan di bawah bendera AHY Foundation dan TYI. Ia berkeliling Nusantara untuk membantu para korban bencana alam, kegiatan donor darah, dan penghijauan. AHY juga aktif menjadi pembicara di forum-forum nasional dan internasional, serta menuangkan pemikirannya dalam tulisan yang dipublikasikan di berbagai media di tanah air dan mancanegara. Seperti diketahui, AHY menikah dengan Anissa Larasati Pohan pada tahun 2005 lalu dan dikaruniai seorang putri bernama Almira Tunggadewi Yudhoyono. Rio udah terhubung belum?
Hadirin, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pengurus DPC Partai Demokrat seprovinsi Lampung yang baru saja dilantik. Dan hadirin disilakan duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada Ketum AHY dan Ketua DPD Provinsi Lampung agar berkenan naik ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama jajaran Ketua DPC Partai Demokrat. Persilakan dengan hormat Ketum AHY beserta Ibu, Sekjen beserta Ibu, Bendum beserta Ibu, Kepala BPOKK, Ketua Fraksi DPR RI dan rombongan dapat kembali ke tempat. Dan untuk para Ketua DPC agar tetap berdiri di tempat posisinya masing-masing. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan Ketua DPC Partai Demokrat yang akan diwakili oleh Bapak Wan Sori, Ketua DPC Kabupaten Lampung Utara. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono, selamat datang di Lampung. Dan yang terhormat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Haji Tengku Rifki Harsah, selamat datang di Lampung. Yang terhormat Bendahara Umum Partai Demokrat Bapak Haji Remfil Antonio SH, selamat datang di Lampung. Yang terhormat Kepala BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Dr. Haji Herman Khairun, selamat datang. Beserta seluruh jajaran DPP Partai Demokrat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat anggota DPR RI fraksi Demokrat dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung, kota dan kabupaten yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat
Ketua DPD Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Edi Irawan Arif, beserta seluruh jajaran DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Yang terhormat Forkopimda Provinsi Lampung, Forkopimda Kabupaten Kota, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang terhormat seluruh partai politik di Provinsi Lampung yang hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Ketua DPC Partai Demokrat se-Provinsi Lampung, beserta jajaran pengurus dan para tamu undangan yang berbahagia, serta hadirin yang saya hormati. Perkenankan saya menganjatkan semua untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan hadir dalam acara pelantikan Ketua DPC Partai Demokrat se-Provinsi Lampung. Ketua Umum serta hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum yang telah berkenan melantik kami para Ketua DPC se-Provinsi Lampung. Semoga amanah dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepada kami, dan kami tetap berkomitmen untuk membesarkan Partai Demokrat. Rasa bangga saya. Ya, Tribuners, untuk mengetahui situasi terkini di Balai Krakatau telah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung Rio Pratama. Halo, selamat siang Rio. Rio, terkait pada acara hari ini, siapa saja elit-elit politik yang hadir dalam acara pelantikan 15 DPC Partai Demokrat Kabupaten atau Kota Lampung, Rio, pada hari ini? Bagaimana ya? Ya. Pada hari ini, siapa saja elit-elit politik yang hadir dalam acara pelantikan 15 DPC Partai Demokrat Kabupaten atau Kota Lampung yang diselenggarakan di Balai Krakatau? Di Lampung seperti berkomitmen akan bekerja sekuat tenaga di Provinsi Lampung sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kami pun akan mendukung dan mendorong banyak untuk menjadi presiden atau partai dari partai atau yang beliau PKB untuk negara Republik Indonesia, dan kami yakin semua dapat kita semua. Kemudian apa yang kami akan memaksimalkan struktur kepengurusan partai tingkat kecamatan, tingkat desa, partai dapat lebih maksimal. Baik Rio, terima kasih banyak atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari reporter Tribun Lampung mengenai siapa saja elit politik yang hadir pada acara pelantikan 15 DPC Partai Demokrat Kabupaten atau Kota se-Provinsi Lampung pada hari ini yang diselenggarakan di Balai Krakatau. Ya, Tribuners, seperti yang kita ketahui sebelumnya, Ketua Umum dari Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berkunjung ke Lampung ini selama 2 hari, yakni terhitung sejak kemarin Selasa hingga pada hari ini Rabu 17 hingga 18 Januari 2023. Mengawali perjalanannya di luar Pulau Jawa pada tahun 2023, AHY kembali mengunjungi Lampung untuk melantik langsung ribuan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat se-Provinsi Lampung. Pelantikan serentak 15 DPC ini sudah dilaksanakan seperti yang kita sudah lihat tadi. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY ini sudah dilakukan di Balai Krakatau Lampung pada hari ini Rabu 18 Januari 2023.
Terlihat juga Ketua DPD Lampung Edi Irawan mengatakan seluruh kader Demokrat di Lampung memang sudah siap untuk menyambut kehadiran dari Ketua Umum Partai Demokrat yakni AHY. Kekuatan dan ridhonya kepada kita semua. Selesai. Selamat dan sukses kepada seluruh pengurus DPC yang baru saja dinyatakan sumpah dan janjinya. Baiklah Tribuners, itu tadi live update khusus terkait kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ke Lampung. Dan kita juga sudah melihat prosesi pelantikan dari 15 DPC Kabupaten atau Kota seprovinsi Lampung di Balai Krakatau pada hari ini di Rabu 18 Januari 2023. Tribuners, jangan lupa untuk terus saksikan tayangan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi setiap harinya. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.